Kami persilahkan kepada jemaah mengikuti kajian dialog zuhur yang insyaAllah akan kita laksanakan bentar lagi. Bisa berada di tempat atau maju ke depan guna menyimak dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا بهداية العلم والقرآن والتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan dan hormati, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Dr. Kiai Haji Bukhari Sa'il Al-Tahiri LCMA. Semoga Allah limpahkan kesehatan, keberkahan akan ilmu. Juga para alim, ulama, para asatidz, para guru, bapak dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal maupun pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini, selesai kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, mari kita rangkaikan kebaikan di hari ini dan sejuk di luar, sedikit mendung dan hujan, mudah-mudahan hujan keberkahan. Senantiasa kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam perlindungannya. Semoga pula yang hadir di lantai utama ini nanti bisa mengikuti sampai akhir. Bila mana nanti ada pertanyaan, akan kita buka sesi tanya jawab. Kita telah sediakan mikrofon ataupun pengelantang suara di depan. Bagi para jamaah yang hadir melalui streaming live kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dapat melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia. InsyaAllah kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Mari kita sama-sama niatan i'tikaf dan talabul ilmi membaca Al-Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kajian pada siang hari ini akan membahas kitab Bidayatul Hidayah, namun guru kita akan menerangkan melalui syarah Maraqi Al-Hidayah yang insyaallah bahasan yang sangat penting akan disampaikan oleh guru kita terkait dengan adabus siyam. Kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Bukhari Sa'il Al-Tahiri LCMA, kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan waktu yang sangat bagus ini yang Allah karuniakan pada kita semua untuk kita sama-sama menambah ilmu, mencerahkan pikiran dan hati kita agar senantiasa kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan baik. Yang hari ini kita akan lanjutkan sama-sama membahas kitab Maraqil Hidayah fi Syarhi Bidayatil Hidayah, yang mana kita akan mulai dari kalimat qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid darini amin.
Wa alam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadilati wa fawadilil ayyami ba'duha yujad fi kulli sanah wa ba'duha yujad fi kulli syuhur atau syahr wa ba'duha yujad fi kulli usbu'. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa sunnah-sunnah puasa itu ada yang terjadi atau disunahkan setiap tahun sekali, ada yang setiap bulan, dan ada yang setiap pekan. Wa amma al-ayyamul fadilatil Wa amma al-ayyamul fadilatul lati tujad fi kulli sanah. Adapun sunnah-sunnah yang sunnah puasa yang disunahkan setiap tahun, allati syahidat al-akhbar bi syarafiha wa fadliha wa bi jazali thawabi ay kasratihi. Adapun yang sunnah tahunan yang dijelaskan dalam hadis, ada fadilah-fadilahnya, kemuliaannya gitu ya, dan pahalanya yang banyak. Ba'da ayyami Ramadan, setelah Ramadan, yaitu saumu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya. Wa huwa tasi'un Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ketika orang-orang masih berkumpul di padang Arafah yang haji. Ini yang disunahkan, yang tidak haji, yang di rumah. Adapun yang haji itu tidak disunahkan. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Fa yusannu saumuhu, disunahkan puasa li ghairi lihajin, selain yang sedang melaksanakan haji. Jadi kita yang ada di rumah yang tidak pergi haji, meskipun juga kita waktu itu berada di Saudi misalnya, tapi kita tidak sedang berhaji, itu sunnah untuk puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Amal haju, adapun orang-orang yang sedang berhaji, fayusannu lahu fitruhu, maka orang yang sedang berhaji itu sunnahnya justru tidak puasa. Ya, kita sedang di Arafah ini biasanya, apalagi musim panas ya, kita haus dan capek ya, jadi Allah Maha Bijaksana, orang yang sedang ibadah dengan capek tidak disuruh puasa ya, tidak disunahkan. Tapi kita yang tidak sedang berhaji itu disunahkan untuk berpuasa. Wa ammal haju fayusanu lahu fitruhu wa shaumuhu khilaful ula in kana yasilu arafata naharan, kecuali bagi yang pergi haji tapi dia ke Arafahnya itu siang hari ya. Biasanya kalau jamaah kita itu, kita berangkat di 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, kita malam itu sudah sampai ke Arafah, sudah sampai kita di tenda. Maka di hari Arafah itu dari pagi sampai sore kita berada di Arafah ya. Nah, yang demikian itu tidak disunahkan untuk berpuasa. Tapi dikecualikan di sini, kalau misalnya kita memang penduduk sana gitu ya, penduduk sana menuju ke Arafahnya itu mudah. Kita berangkat dari rumah sudah masuk hari 9 ya. Jam 9 kita baru berangkat ke Arafah, sampai ke Arafah misalnya jam 11. Itu karena kita pada malamnya itu ada di rumah, itu kita boleh atau disunahkan, tetap sunnah hukumnya untuk berpuasa. Tapi kalau kita sampai di Arafah itu pada malam hari, itu tidak disunahkan. Fa in kana yasiluha lailat tasi' fala karahata wala khilafa al ula.
Kalau kita sampainya pada malam, itu kita tidak disunahkan untuk berpuasa. Wa huwa afdalul ayyam. Pada hari Arafah itu adalah termasuk yang afdal, yang utama, hari-hari yang utama yang untuk kita berpuasa. Li'anna saumahu yukaffiru sanataini minas saghair. Kita puasa di hari Arafah yang hanya sehari itu, yukaffiru sanataini minas saghair, bisa menghapus dosa-dosa kita yang kecil selama 2 tahun yang sudah pernah kita lalui. Bayangin 2 tahun, banyak 2 tahun itu. Dosa 2 tahun kita yang kecil-kecil. Dosa kecil itu kadang-kadang kita nggak sengaja, kita nggak terasa. Itu dosa kecil. Karena 2 tahun bisa dinumpuk. Nah, itu kita hapus dengan puasa sehari hari Arafah. Termasuk puasa yang sunnah juga wa yaumu Asyura. Hari Asyura, hari 10 Muharram. Ya. Asyura bil madi. Asyura ra berarti mat, ada matnya di situ. Waqad yuqsaru wa huwa asyir, atau hari ke-10 bulan Muharram. Wa huwa asyir Muharram fa inna saumahu yukaffiru sanah al-madiyah. Kalau bulan Muharram tanggal 10 itu dapat menghapus dosa yang telah lalu selama 1 tahun. Wal ashrul awail min Dzulhijjah. Tadi pertama Arafah, yaum Arafah, kemudian yaum Asyura, kemudian tanggal al-ashrul awail itu berarti tanggal 1 sampai 10 pada bulan Dzulhijjah. Wa fil khabar ma min ayyamil amali fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah azza wa jal min ayyami ashri Dzulhijjah. Jadi ada hadis Nabi mengatakan bahwa tidak ada puasa sunnah yang lebih utama daripada sunnah 10 hari Dzulhijjah. Inna sauma yaumin minhu ya'dilu siyama sanatin. Puasa pada 1 hari di awal-awal bulan Dzulhijjah itu sama pahalanya dengan puasa setahun. Wa qiyamu lailatin minhu ya'dilu qiyama lailatul qadar. Dan kita sholat malam pada hari-hari awal Dzulhijjah itu sama dengan kita sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Bayangin Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Pada kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya dilipat gandakan lebih baik atau lebih banyak dari kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira kalau dihitung ada 83 tahun. Ternyata kita bisa setahun itu bisa dua kali. Ya, pertama di Lailatul Qadar, nanti yang kedua adalah pada min awail Dzulhijjah. Ini keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, maksudnya adalah gratifikasi pada kita supaya kita mau beribadah, diiming-imingi dengan pahala yang besar. Ya. Wal ashru al awal minal Muharram, 10 hari pertama di bulan Muharram itu juga disunahkan kita berpuasa. Wa fil khabar afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa sunnah yang paling mulia setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, ya, min awail al-Muharram, pada
bulan Muharram di hari-hari pertama, dari 1 sampai 10. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail, dan sholat yang paling banyak pahalanya setelah sholat wajib. Sholat wajib itu kita 5 kali dalam sehari, ya, itu pahalanya besar sekali karena itu wajib. Itu setelah itu adalah sholat malam, ya, itu sholat qiyamul lail maksudnya, sholat malam. Kalau sholat malam itu berarti kita tahajud, ya, kita bisa juga tarawih, itu sholat malam. Sholat istikharah di malam hari, ya, sholat yang kita lakukan di malam hari itu pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena dalam Islam itu, dalam fikih Islam itu, manakala ada waktu di mana orang-orang pada terlena, kemudian kita bangun beribadah, itu pahalanya besar. Seperti ketika malam hari orang-orang pada tidur pulas, kita bangun, kita sholat, kita ibadah, baca Quran di malam hari, pahalanya besar. Seperti halnya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi satu saat ditanya oleh para sahabat kenapa Nabi Nabi melakukan puasa di bulan Sya'ban. Padahal kan Rajabnya sudah puasa, nanti Ramadan puasa, kenapa Sya'ban puasa? Alasan Nabi adalah karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Karena orang-orang sudah pada puasa sunnah di bulan Rajab, kemudian nanti akan puasa di bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban itu istirahat. Nah, itu dianggap itu yaghfulun nasu alaih, orang-orang pada melupakan di bulan Sya'ban. Nabi puasa, mengambil hikmah, karena di saat orang lain pada nggak puasa, kita puasa, itu pahalanya besar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rajab wa Sya'ban, termasuk juga yang kita dianjurkan untuk berpuasa, puasa sunnah adalah Rajab dan Sya'ban. Tadi MC kita sudah mengingatkan pada kita bahwa kita sudah berada di bulan Rajab, kita disunahkan untuk banyak beribadah, berpuasa, bersedekah, baca Quran dan lain-lain, ya. Ini kita bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan. Rajab itu artinya agung. Maka ada istilah dalam hadis Rajab murajab, Rajab yang diagungkan. Wa kuriha wa karoha ba'du sahabati ay yusama Rajab kullahu hatta la yudahi bi syahri Ramadan. Tapi sebagian ulama itu menganjurkan puasa bulan Rajab itu jangan sampai kita ngoyo. Tahu ngoyo ya? Apa ya? Ngoyo itu apa? Melakukan sesuatu dengan memaksakan diri. Itu ngoyo. Karena apa? Karena kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai kita puasa di bulan Rajab dan Ramadan penuh, kemudian ketika masuk bulan Ramadan kita capek. Atau kita sakit, atau kita jadi nggak puasa Ramadan, maka itu tidak utama. Kita tetap harus mengutamakan di bulan Ramadan. Puasa bulan Rajab ya yang kita bisa puasa, jangan terlalu ngoyo. Para ulama menyatakan puasa di bulan Rajab itu jangan semuanya. Hatta la yudahi bi syahri Ramadan, sehingga tidak mengorbankan bulan Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukatsiru shauma Sya'ban hatta yadhunna annahu fi Ramadan. Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa gitu, berapa hari puasa sehingga seolah-olah itu bulan Ramadan.
Wa fil khabar idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Hadis Nabi mengatakan jika sudah 15 Sya'ban maka jangan puasa lagi. Puasa sunnah. Jangan puasa lagi ya, dari 16 Sya'ban sampai 30 itu, sampai akhir bulan. Supaya kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik. Wa shaumul asyhurul hurum minal fadail. Puasa di bulan-bulan haram itu juga fadail, ada keutamaan-keutamaan. Bulan haram itu apa? Wahia Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Ini diantara dalil disunahkannya kita puasa sunnah di bulan Rajab itu adalah karena Rajab termasuk bulan haram yang 4. Bulan haram 4 itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wahid fard. Wa Rajab wahid fard. Makanya Rajab itu kalau tadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut. Tapi kemudian lompat Rajab itu sendirian, maka disebut wahid fard. Wahid fard dia sendirian. Wa salah satun sarada ay mutatabi'ah, yang 3 itu berurutan dan Rajab sendirian. Wa hadhihi al-ayyam al-fadilah fis sanah, itu adalah hari-hari yang kita disunahkan berpuasa yang tahunan. Wa afdaluha lis-shaumi ba'da Ramadan al-Muharram summa Rajab summa Dzulhijjah summa Dzulqa'dah summa Sya'ban, ya. Jadi apa yang disunahkan di yang puasa utama itu setelah Ramadan adalah Muharram, yang kedua, yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Dzulqa'dah, yang kelima Sya'ban. Ini urutan keutamaannya begitu. Muharram dulu, kemudian Rajab. Rajab di urutan kedua, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Sya'ban. Wa amma al-ayyam al-fadilah allati takarrara fi syahr fa awalu syahrin wasitahu wa akhirahu. Adapun puasa sunnah yang bulanan, kalau tadi tahunan, sekarang bulanan, itu adalah kita disunahkan puasa di awal setiap bulan Hijriyah 3 hari, 1, 2, 3. Kemudian Ayyamul Bid hari ke-13, 14, 15. Ada juga yang berpendapat 14, 15, 16, karena itu yang tengah betul. Tapi hadisnya yang masyhur adalah yang 13, 14, 15. Ya. Ini puasa sunnah yang demikian itu, yang Ayyamul Bid misalnya, sekiranya kita di tanggal 13 tidak sempat puasa, kemudian kita puasa di 14, 15, maka kita boleh dipuasa di 16-nya supaya 3 hari. Kemudian di akhirnya, akhir bulan juga 3 hari. Kalau bulan itu sampai 30 berarti kita puasa di akhir bulan tanggal 27, 28, 30. 28, 29, 30 maksudnya, nggak lompat. Kalau bulannya sampai tanggal 29, kan kadang ada bulan itu yang hanya 29 hari, berarti kita mulai puasa 27, 28, 29. Gitu. Qala Ibnu Hajar, dikatakan oleh Al-Alim, Al-Alamah Ibnu Hajar, wa yusannu shaumu ayyamis sud. Nah, tadi puasa di akhir bulan itu namanya ayyamus sud. Kalau yang di tengah bulan itu namanya ayyamul bait, bait dalam putih.
Dikatakan Ayyamul Bid putih karena itu terjadi di tengah bulan, yang mana tengah bulan itu berarti bulan gerhana. Berarti terang bulan maksudnya itu. Nah di akhir itu kalau bulan Hijriyah itu kan gelap ya. Maka dikatakan ayyamusud. Ayyamusud. Sud itu gelap. Wa ayyamusud khaufan min dzulmati dzunub. Kita refleksinya adalah kita takut kepada kegelapan dosa. Gelapnya dosa. Banyaknya dosa sehingga hati kita gelap. Maka kita berpuasa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala puasa-puasa kita dan kita bebas dari kegelapan. Dan ada lagi yang puasa yang mingguan atau pekanan. Kita sebut pekanan aja ya. Satu pekan itu 7 hari itu ya. Wa amal ayyam al-fadilah fil usbu' fa yaumul itsnaini wal khamis wal jum'ah. Kita puasa yang mingguan atau yang pekanan itu di sini disebutkan Senin, Kamis dan Jumat. Senin, Kamis dan Jumat. Biasanya kita kan dianjurkan Senin, Kamis ya. Tapi juga di sini tambahkan Jumat. Nah, puasa Jumat itu tidak boleh sendirian, makanya digandengkan dengan Kamis. Kalau kita puasa Jumat saja kita makruh. Kalau kita mau puasa di hari Jumat, digandengkan dengan Kamis atau digandengkan dengan Sabtu, gitu ya. Jadi tidak sendirian di hari Jumat. Wa yustahabu fiha asyam wa taksirul khairat litadhu'fi ujuriha li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra saumal itsnaini wal khamis. Nabi sangat perhatian, sangat menjaga puasa Senin dan Kamis. Wa qala innahuma yaumani tu'ridu fihima al-a'malu. Karena pada hari Senin dan Kamis itu amal-amal kebajikan kita diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahabu ayyu'ridha amali wa ana shaim. Dan saya, kata Nabi, saya ingin amal ibadahku itu ketika diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat ke sana, itu wa ana shaim, dan saya sedang berpuasa. Ini diantara afdhaliyah, keutamaan kita puasa Senin Kamis. Ai tu'radu 'ala Allahi fihima a'malul usbu'i ijmalan. Ya, secara global, secara seminggu itu laporan lah nih, laporan mingguan. Apa labming? Labming ya, laporan mingguan. Itu di hari Senin dan Kamis. Maka ketika laporan labming itu disampaikan pada Allah, kita sedang berpuasa. Itu afdhaliyahnya. Saya kira itu dulu ya. Baik, nanti kita lanjutkan pada berikutnya. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Bukhari Sail At-Tahiri LCMA telah menyampaikan hampir sekitar 10 poin ya terkait dengan Debus Siam yang tadi pembagian puasa-puasa sunnah yang diutamakan dalam hitungan tahunan, lalu bulan dan pekanan. Tadi kita dapatkan ilmunya, salah satunya adalah yaitu tadi diangkatnya amalan-amalan kebaikan itu pada saat laporan pekanan itu di Senin dan Kamis. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, kita punya waktu 5 menit, silahkan. 1-2 pertanyaan dari jamaah Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silahkan Ibu. Ke depan Bu, sini Bu. Ya, terkait dengan bahasan puasa ya, yang insya Allah mungkin kurang lebih 40 hari, mungkin 40 hari kira-kira ya, kurang lebih 40 hari kita akan menghadapi atau bertemu dengan Ramadan. Silakan Ibu yang berhijab hitam, langsung pada itu di situ tuh, ada mikrofon Bu, di itu tuh, ya
Itu mikrofon, ya. Langsung sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Jakarta Timur. Baik, Pak Tari. Pak Ustadz, sebenarnya ini nggak berkaitan sama puasa, tapi ada hal yang karena tadi sempat nge-mention haji gitu ya. Alhamdulillah tahun 2004 lalu saya diizinkan untuk umroh sama Allah gitu. Pertanyaan saya, ketika kita punya rezeki lebih lagi gitu ya, walaupun kita punya keinginan pengen kembali lagi, namun saudara kita ada yang belum gitu, baiknya kita berangkat sendiri atau memberikan hibah rezeki kita tersebut kepada saudara kita, baiknya seperti apa gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Umroh Siapa pakai. umroh? Umroh. Satu lagi pertanyaan, ibu yang tadi berhijab ya coklat, langsung. Terima kasih atas pertanyaan Bu Tari. Silakan Ibu, sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait puasa. Yang pertama, mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan ya, hanya saja saya ingin penegasan kembali. Adakah riwayat dari Rasulullah bahwa beliau itu berpuasa, mungkin ya saya belum tahu, berpuasa full di bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Kalau ada mungkin bisa disampaikan ya, karena saya memang belum tahu. Yang kedua ini Ustadz, misalkan kita sudah mendawamkan, membiasakan untuk sunnah puasa Daud. Nah kemudian di bulan-bulan yang spesial ini, yang tadi Ustadz sampaikan, ada puasa tahunan, ada puasa bulanan dan mingguan. Mungkin kalau mingguan tidak ya, mungkin kalau untuk bulanan ya Ustadz ya, apakah kita stop di saum Daudnya, lalu ambil keistimewaan dari bulan-bulan yang istimewa ini, atau kita lanjutkan seperti biasa di saum Daud seperti itu Ustaz. Kemudian satu lagi Ustaz, mohon maaf. Diborong pertanyaannya. Silakan. Iya. Oh iya. Yang terakhir Ustaz, keutamaan dari sholat Qiyamul Lail itu adalah yang saya pernah dengar Ustaz, sholat yang terbaik ya di antara sholat-sholat sunnah ya, itu Qiyamul Lail, betul Ustaz. Nah misalkan nih kita menjalankan sunnah Daud yang mungkin karena kelelahan kita meninggalkan tahajud gitu, dan jumlahnya tuh lumayan sering karena mungkin kelelahan atau seperti apa Ustaz, seperti itu baiknya tuh seperti apa gitu selain kita minta pertolongan kepada Allah ini itu ya, apakah ada yang harus dikoreksi di puasanya atau seperti apa? Itu saja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu? Ambar, saya dari Bekasi Ustaz. Ambar dari Bekasi. Mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Kita tutup dua pertanyaan ini, Ibu Ambar. Terima kasih. Dari pertama Ibu Tari di Jaktim tentang bagaimana saya yang sudah umroh lalu ingin berangkat umroh, tidak ada biaya, tapi apakah baiknya diberikan ke orang lain. Yang kedua Ibu Ambar langsung memborong pertanyaan terkait dengan berpuasa, hadis riwayat tentang berpuasa full di bulan Rajab dan Sya'ban tadi saya pikir sudah dijelaskan oleh guru kita. Kedua, terkait saum sunnah Daud ini, apakah bila mana masuk waktu-waktu spesial, apakah tetap sunnah Daud atau tidak? Dan yang ketiga terkait dengan Qiyamul Lail. Fadhal Fakih. Ya baik. Pertama dari Ibu Tari ya. Ibu Tari sudah umroh, sudah haji belum? Bu Tari tadi udah haji belum? Iya, oh di sana belum ya. Pertama yang wajib itu adalah haji. Karena haji itu ada umrohnya juga. Haji itu ada 3, ada tamattu, qiron, ifrad. Itu semuanya terkait dengan bagaimana melaksanakan ibadah haji dengan umrohnya. Jadi itu yang jadi fokus Bu Tari ya, bagaimana Bu Tari nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Nah umroh itu sunnah. Umroh ini ya, orang kita ini banyak yang berlomba-lomba banyak umroh gitu ya. Sebenarnya ini dari fikih aulawiyah, fikih prioritasnya itu kurang baik. Kalau kita itu
sering umroh, kemudian justru tetangga kita yang kekurangan, yang miskin, yang apa tidak terperhatikan sama kita. Kita umroh tiap tahun misalnya, ada bahkan setahun itu bisa 2-3 kali. Ini sebenarnya tidak utama, tidak afdol ya. Karena umroh itu ibadah yang perlu biaya banyak. Nah, biaya itu tentu orang Indonesia ini banyak sekali yang umroh aja belum bisa, atau bahkan untuk makan sehari-hari belum bisa, masih sulit gitu ya. Nah, itu artinya memang kalau fikih aulawiyahnya kita lebih baik membantu yang kekurangan tadi, kekurangan. Atau ada saudara yang mungkin untuk haji itu jauh, maka Bu Tari pingin ada saudaranya yang belum umroh, biarlah yang rencana saya umroh kedua untuk bantu saudara yang umroh biar pernah umroh. Itu bagus, ya. Nanti mudah-mudahan ya kalau Bu Tari nanti kapan lagi punya uang lagi, umroh lagi, ya Allah mudahkan gitu ya. Membantu orang itu sangat bagus ya. Dan ada sih hadis kali ya, bahwa orang yang pergi haji, sudah pergi haji dan hajinya mabrur, itu rezekinya dimudahkan oleh Allah SWT. Nah, ketika umroh juga perlu kita banyak berdoa di sana, Allah kabulkan doa-doanya. Umroh yang kalau istilahnya itu, kalau haji itu mabrur, kalau umroh itu makbul. Maka kita mendoakan orang yang pulang haji itu semoga hajinya mabrur. Kalau orang umroh kita doakan semoga umrohnya makbul. Karena kumpulan doa-doa itu makbul aja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Bu Tari ingin membantu yang belum umroh karena biaya dia kurang dan dia ingin sekali misalnya, silakan, itu bagus. Karena Bu Tari sendiri sudah umroh. Tapi satu menjadi perhatian Bu Tari adalah yang kewajiban bagi kita itu adalah haji. Ya. Jadi diusahakan bagaimana supaya nanti bisa pergi haji. Yang kedua dari Bu Ambar, apakah ada puasa, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah puasa di bulan Rajab dan Sya'ban full? Tadi sudah dibahas itu bahwa puasa di bulan Rajab dan Sya'ban itu tidak full. Rasulullah itu dikatakan bahwa Rasulullah paling banyak puasa sunnah itu setelah puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah Sya'ban. Tapi tidak full. Karena dikatakan bulan Sya'ban itu Rasulullah kadang puasa sampai orang mengatakan Rasulullah puasa terus. Kemudian tidak puasa berhari-hari sampai orang mengatakan Rasulullah tidak puasa. Artinya ini tidak full berarti. Misalnya di hari pertama sampai 10 puasa gitu ya. Di sampai 11 sampai 20 tidak puasa gitu. Seperti itu. Nah, itu puasa sunnah begitu. Kita memang perlu memperlakukan sunnah dan wajib itu beda. Ya. Jangan sama. Puasa wajib atau hal-hal yang sifatnya wajib itu yang perlu kita perjuangkan betul. Bagaimanapun supaya kita bisa melaksanakannya. Itu wajib. Tapi yang sunnah jangan disamakan. Jangan kita ngoyo untuk sunnah itu. Sampai kita beresiko misalnya. Ya. Puasa sunnah di Rajab juga tidak tiap hari, tidak full sebulan. Ya, bahkan tadi para ulama menyebutkan untuk puasa Sya'ban itu sebaiknya tanggal 16 sampai akhir tidak puasa. Untuk kita menyiapkan tenaga di bulan Ramadan nanti. Dan saya begitu masuk bulan Ramadan kita capek atau badan kita udah lemah. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita memang
perlu perhatian terhadap datangnya bulan Ramadan itu ya. Makanya kita ingatkan dari sejak Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jangan sampai nanti bulan Ramadan kita kaget. Orang-orang pada tarawih malam pertama kita sudah masuk Ramadan ya. Nah, kita disuruh untuk perhatian seperti itu supaya begitu Ramadan itu kita udah siap. Ya, termasuk kalau di negara-negara Muslim ya termasuk di Indonesia saya yakin juga persiapannya ibu-ibu itu persiapan makanan gitu ya untuk nanti buka puasa, sahur, bagaimana supaya bergizi ya gitu kan. Karena itu di negara-negara kita lihat di Mesir, di Turki, di negara-negara Arab itu seminggu sebelum masuk bulan puasa itu banyak bazar-bazar bahan makanan macam-macam. Itu biasanya diserbu orang semua karena orang ingin menyiapkan di bulan puasa nanti supaya nggak lagi mencari-cari, sudah masuk bulan Ramadan masih nyari-nyari bahan untuk ini. Jadi ada bazar tuh seminggu sampai masuk bulan Ramadan. Ada beras, ada yang pokoknya dibutuhkan di bulan Ramadan. Di sana istilah di sana itu ada mukassarat. Mukassarat itu biji-bijian yang yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Yang kedua puasa Daud. Puasa Daud kemudian ingin juga puasa Ayyamul Bid misalnya. Langsung aja puasa Daud. Kadang-kadang ketemu kan, misalnya pada tanggal 13 itu adalah hari Senin misalnya ya. Itu berarti ibu sedang puasa Daud sekaligus puasa Senin. Di Selasanya tanggal 14 ibu puasa juga. Rebunya ibu puasa juga. Karena itu 13, 14, 15. Kemisnya ibu puasa. Puasa Senin Kemis, juga puasa Daud. Jadi untuk itu ibu jadi puasa terus. Itu dua pahala dapat. Ya, puasa Ayyamul Bid juga puasa Daud. Gitu. Enggak apa-apa. Jadi manakala nanti ketemu beda hari, Kemis itu adalah Ayyamul Bid, berarti dapat sehari itu dapat 2 pahala. Itu boleh seperti itu. Ya, seperti gini. Kita kalau masuk masjid itu kita disunahkan untuk apa? Tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi itu kalau belum azan masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu gimana? Sudah masuk waktu itu kita cukup 2 rakaat diniatkan 2. Qobliyah sama tahiyatul masjid. Kalau misalnya sudah azan atau sudah mau iqomat, sudah mau qomat, kita kalau sholat 4 rakaat tidak cukup. Sholatnya 2 rakaat, tapi bisa diniatkan 2. Tahiyatul masjid sama qobliyah. Nah itu seperti itu. Kemudian qiyamul lail, karena siangnya puasa, malamnya capek bu ya, capek gitu ya. Ya, saya kira bisa diatur. Tidur cepat, habis sholat isya tidur. Nanti qiyamul lail itu menjelang subuh. Menjelang subuh. Sekaligus witir. Jadi Rasulullah itu sholat witirnya itu menjelang akhir malam, menjelang subuh. Kalau kita kan subuh sekarang jam 4.15, 4.20 ya sekarang ya. Itu kira-kira jam 4 lah. Jam 4 itu sholat witirnya. Jadi ibu bisa bangun setengah 4 bangun, wudu, sholat, ya mulai sholat tahajud ya, kemudian ditutup dengan witir. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat ya. Ibu pilih. Kalau waktunya sudah mepet banget, 1 rakaat cukup. Nah seperti itu. Jadi bisa disiasati.
Itu mungkin yang biasanya saya lakukan. Seharian kerja capek juga kan. Saya usahakan habis Isya sudah jam 8 saya tidur. Nanti kita tidur dari jam 8, itu jam 3 kita udah bangun. Kita udah puas tidur itu. Udah seger lagi. Seperti itu. Kita bisa siasati. Saya kira itu ya Bu Ambar, mudah-mudahan bisa menjawab. Demikian, terima kasih, dan dari saya juga sekian ya. Wallahul musta'an wa huwal taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai, juga para jamaah yang hadir di lantai utama maupun pemirsa di kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Selalu ikuti yang terlewati dalam kanal tersebut, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup sama-sama kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma